Audio Jungle. Kenapa gitu? Bukannya bulan Ramadan itu nikmat baca Quran. Bulan Ramadan itu perintahnya adalah baca Quran. Diperintahkan memperbanyak baca Quran. Kok malah Syekh ini mengurangi membaca Al-Quran di saat siang Ramadan? Beliau bilang karena saya kalau lagi baca Quran berasa nikmat sekali, manis sekali sampai saya takut nikmat manisnya baca Quran membatalkan puasa saya. Sampai saya takut bikin batal nih puasa saya. Akhirnya saya puasanya nggak dapat pahala apa-apa karena manisnya mulut saya, manisnya hati saya ketika Al-Quran sedang saya baca. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah yang diturunkan rasa-rasa hati yang menyenangkan dalam hati mereka, la khaufun alaihim, mereka tidak punya khauf, tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir, tidak punya fobia, tidak punya trauma, walahum yahzanun, tidak pernah bersedih hati, tidak ada lagi galau, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka lara, tidak ada lagi nestapa yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Caranya, jadilah kekasih Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada rasa-rasa yang luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para kekasih-kekasihnya. Saudaraku sekalian, itu yang membuat mereka tahu rasa-rasa di dunia ini gak ada apa-apanya. Rasanya harta, rasanya puja-puji manusia, rasanya cinta manusia, dicintai sama seseorang gitu. Mereka ngerasanya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati mereka. Itu sebabnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala menolak kesenangan dunia. Itu sebabnya para hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tak banyak mengambil jatah dunia mereka karena memang mereka merasa tidak lagi memerlukannya. Kami adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Begitu kurang lebih yang hendak mereka sampaikan. Rabi'ah al-Adawiyah, teman-teman. Satu malam dia lagi tahajud, kelihatan ada bayangan berkelebat. Habis selesai salam, kelihatan apa itu? Dilihat sama Rabi'ah, ada seseorang mengendap-ngendap, buka-buka lemari, buka-buka laci. Fahamlah Rabi'ah ada pencuri masuk dalam rumahnya. Tapi Rabi'ah kekasih Allah, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu hidup bersama dengan Allah, melihat Allah dalam setiap makhluknya, ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah, dan faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka Rabi'ah pun berpikir,
Masya Allah. Ada hamba Allah, Allah masukkan ke dalam rumah saya. Biasanya kalau begini karena kepengen sesuatu dari harta dunia. Robiah inget-inget, uang gak punya saya. Perhiasan gak ada saya. Baju lebih dari yang saya perlukan gak ada saya. Makanan pun gak ada saya malam hari ini. Beras gitu yang mentah gak ada juga. Robiah ngelihat maling tersebut buka ini buka itu, memang gak ada apa-apa di rumah Robiah. Robiah mikir, ya Allah kesiannya tuh hamba Allah. Dia pun kemudian mulai memanggil orang tersebut. Ling, dipanggil, dia bilang, iya, kamu masuk ke rumah saya karena menginginkan sesuatu dari harta dunia. Iya. Kamu kecewa karena ternyata di rumah saya nggak punya apa-apa. Iya. Ternyata rumahnya Robiah lebih miskin dari rumah malingnya. Robiah kemudian berkata, dan saya tidak mau ada seseorang masuk ke rumah saya dan keluar dalam keadaan kecewa. Jika saya tidak bisa memberimu sesuatu dari harta dunia, izinkan saya memberikan padamu sesuatu dari harta akhirat Allah. Pergilah berwudu, saya punya air sisa wudu saya. Kemudian sholatlah di sini 2 rakaat, aku akan berdoa untukmu. Subhanallah, malingnya nurut aja. Kalau yang dihadapi hati yang tersambung dengan Allah, gak ada yang gak mungkin teman-teman. Laki-laki itu pun pergi wudhu, habis itu sholat di tempat sholatnya Robiah. Selesai dia sholat, Robiah angkat tangannya, ya Allah, Engkau utuskan hambamu masuk ke dalam rumahku, menginginkan sesuatu dari harta duniamu. Maafkan Robiah yang tidak dapat memberikan padanya sesuatu. Ya Allah, jika ia terhalang dari harta duniamu, jangan halangkan ia dari harta akhiratmu. Jadikan ia calon penghuni surgamu. Orang masuk ke rumah Robiah jadi maling, keluar jadi ahli surga. Kenapa begitu? Yang dihadapi hati yang hanya ada Allah di dalamnya. Hati yang paling bahagia sehingga tidak pernah terfikir, tidak pernah mengerti bagaimana cara menyakiti atau melukai orang lain. Dari bahagianya hati mereka, yang ada dalam hati mereka hanyalah kebahagiaan. Karenanya yang keluar dari diri mereka semuanya adalah is'adun nas, adalah membahagiakan orang lain. Ada salah satu dari habaib, kisah ini pernah diceritakan guru kami, guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dalam salah satu kajian beliau. Ada salah satu habaib malam-malam sedang berbaring di atas tempat tidur yang ada kolongnya. Salah satu dari wali besar. Ketika kemudian masuk maling. Maling itu pelan-pelan buka laci, dikirain Habibnya tidur ngadep ke arah tembok. Miring kanan madep ke arah tembok. Habibnya liatin aja. Liatin, maksudnya liatin, bayangin liatin gitu kan. Dibiarin aja sama Habibnya. Dia buka laci pelan-pelan, ternyata nggak ada. Tahu-tahu Habibnya gerak, dia ketakutan sembunyi di bawah kolong.
Waduh, bangun nih orangnya, sembunyi dia di bawah kolong. Saat itu ada seorang wali abdal meninggal. Wali abdal itu teman-teman, walinya Allah yang kalau meninggal, itu wali-wali yang ada di atas muka bumi ini mencalonkan kepada Allah penggantinya. Jadi penggantinya diajukan sama wali-wali yang hidup gitu. Mereka berkumpul di rumah Habib tersebut karena Habib ini adalah wali besar, wali kutub. Mereka kumpul, ruh mereka kumpul di kamar Habib tersebut itu yang ada maling di bawahnya. Mereka bilang, gimana nih? Fulan bin Fulan meninggal dunia, siapa nih calon kita? Untuk kita mintakan kepada Allah menggantikan yang meninggal dunia ini sebagai wali abdal. Ingat si ini kayaknya belum pas. Si ini kayaknya sudah jadi wali yang lain. Si ini kayaknya masih tuh mereka diskusi. Kemudian Habibnya ingat, nggak usah jauh-jauh lah. Yang ada di sekitar kita aja, ngapain yang jauh-jauh? Siapa Beb? Suwairikuna tahta sarir. Ada maling kecil kita nih di bawah tempat tidur. Mari kita mintain kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkatnya sebagai seorang wali abdal. Didoain. Dijabah Allah Subhanahu wa taala, masuk jadi maling, keluar dengan hati yang penuh cahaya. Allah telah memilihnya sebagai salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Mereka dari bahagianya hati mereka tidak pernah mampu menyakiti bahkan maling sekalipun. Tidak mampu melukai bahkan kepada orang yang jahat kepada mereka sekalipun. Kenapa? Sebab hanya ada sa'adah dalam hati mereka. Hanya ada kebahagiaan dalam hati mereka. Hanya ada manisnya iman dalam hati mereka. Dan kemanisan yang seperti ini adalah kemanisan di dunia hingga kelak berbuah kemanisan di akhirat nanti. Ini nikmat yang beneran nikmat. Ini nikmat yang disebut sebagai hasanah. Dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada benar. Ya Allah, kita minta yang enak-enak di dunia, tapi yang enak ini ya Allah bawa enak di akhirat. Enaknya hidup dengan Allah, enaknya hidup dalam pandangan Allah, enaknya hidup menjadi kekasih Allah. Enaknya hidup menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari, kalau kamu mau kejar kesenangan yang ini layak dikejar. Kalau kamu mau mencari kebahagiaan yang ini akurat, saudariku sekalian, akurat. Kalau ada orang bilang kebahagiaan ada pada harta, saya sudah membuktikan ketidakakuratannya. Ada banyak orang kaya yang saya temui, namun hati mereka tidak bahagia. Ada banyak orang-orang kaya yang jadi pasien dari dokter-dokter jiwa. Minum antidepresan, minum obat-obat penenang. Menurutmu orang kalau minum obat penenang ngapain?
kalau bukan nyari tenang? Kalau orang nyari tenang, ngapain? Kalau tidak karena dia merasa tidak tenang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang-orang menyangka kebahagiaannya ada pada pangkat dan jabatan. Enggak, teman-teman sekalian, enggak, beneran enggak. Jabatan itu lebih kepada amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Ia lebih mirip kepada ujian daripada sebagai sebuah karunia dan hadiah. Karunia itu adalah bahagia, dan bahagia itu letaknya tidak di sana. Tidak ada pada popularitas. Tidak pada popularitas. Ada banyak orang-orang populer yang justru malah mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ada pada apa? Pada kecantikan? Tidak, teman-teman, tidak. Yang cantik-cantik dan menderita banyak sekali. Banyak sekali. Tidak di sana letaknya kebahagiaan. Pada cinta manusia? Enggak juga. Tidak juga. Kebahagiaan letaknya tidak di sana. Bukan ketika suamimu sangat mencintaimu, atau ketika ada seorang laki-laki yang sangat mencintaimu, menghadiahimu dengan bunga tiap hari, bikinin puisi untukmu, berkata kepadamu, saya liatin malam kenapa gelap ya. Ketika memandang wajahmu saya tahu ternyata bintangnya semua pindah di matamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak di sana letaknya kebahagiaan. Manusia sehari mencinta, besok bisa membenci. Cinta yang fana. Ketika jatuh cinta ia tergila-gila. Ketika cintanya hilang sisa gilanya. Awal jatuh cinta tergila-gila. Udahan lama kita yang dianggap gila. Masya Allah. Enggak di sana letaknya. Tidak di sana letaknya. Saya banyak berjumpa perempuan-perempuan dengan hati yang bahagia. Saya banyak berkumpul dengan orang-orang yang hatinya Allah berikan padanya kebahagiaan demi kebahagiaan. Sampai ada di antara mereka yang kalau kita duduk bersamanya lupa semua susah, lupa semua problem, lupa semua kesumpekan. Hubabah Bahiyah salah satunya, Hubabah Zahra salah satunya, Hubabah Nur bintu Alwi salah satunya, Hubabah Maryam Al-Haddar istri almarhum, istri Al-Habib Zain bin Smith almarhumah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka orang-orang dengan hati yang sangat bahagia. Sangat bahagia. Hubabah Khadijah Asgaf di Mekah. Dan para hubabah-hubabah yang lain yang saya temui. Itu sedikit dari kenyataan tentang berapa banyak para kekasih-kekasih Allah SWT di atas muka bumi ini yang sudah merasakan manisnya iman, yang sudah merasakan kebahagiaan yang sejati, yang sudah merasakan kenikmatan yang hakiki dalam kehidupan. Saya ingat dulu, sewaktu ada Hubabah Bahiyah bersama dengan kami di Daruz Zahra, beliau sempat tinggal bersama kami sekitar 3 bulanan. Dari Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah beliau berangkat
pergi haji. 3-4 bulan beliau tinggal bersama kami di Daruz Zahra dulu. Kalau saya ada masalah, saya sedang sumpek gitu karena 1-2 hal, teman saya akan bilang, Kak Ima pergi deh ketemu Hubaba Bahia aja sana. Sumpek bener begitu tuh, sana dah pergi ketemu Hubaba Bahia. Saya akan duduk di hadapan Hubaba Bahia cerita-cerita apa aja gitu. Hal-hal yang sebenarnya gak ada kaitan sama rasa hati saya. Gak bener-bener lagi cari tahu juga gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri saya, kesumpekan saya. Ngobrol aja. Tanya hal-hal yang sepertinya gak terlalu penting juga. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Habis selesai saya keluar, teman saya tanya, gimana Kak masih sumpek? Sumpek apa ya? Lupa kalau tadi tuh saya datang ke Hubaba Bahia dalam keadaan sumpek. Saudaraku sekalian, luar biasa. Kebahagiaan hati mereka mengalir hingga pada orang-orang di sekelilingnya. Dzaq ta'mal iman. Mereka adalah orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Mereka orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Bahagia. Dan kebahagiaan itu mengalir selain pada diri mereka juga pada orang-orang di sekeliling mereka. Kalau ia jadi istri, suaminya akan ikut berbahagia bersama dengannya. Bukan istri yang kerjaannya malah bikin sumpek suami. Karena ada yang begitu. Di sini juga ada nih orang-orangnya. Suami lagi seneng-seneng pulang dari masjid, begitu masuk dalam rumah lihat istrinya empet bener. Sumpek bener. Ya gimana gak sumpek, tiap ketemu yang diajukan angka-angka. Mas, transferin sekian mas. Mas, biaya ini sekian mas. Mas, angka aja. Gimana mau bahagia dan membahagiakan jika yang kamu jejali di dalam hatimu hanya sekedar angka yang akan membuat kamu juga menjejali hal yang sama kepada suamimu. Adik-adik, ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadinya malah bikin sumpek. Istri-istri yang bahagia sama suaminya membahagiakan. Saya pernah dengerin satu wawancara. Ada seorang ibu, dia punya anak, punya cucu, semua orang cinta sama dia, gak ada yang gak jatuh cinta sama dia. Ditanya nih, saya dengerin wawancaranya. Dia bilang, Bu, kasih tipsnya dong. Ibu kok bisa sih suami cinta, anak cinta, cucu. Semua orang gak ada yang gak cinta sama ibu nih. Semua orang gak ada yang seneng gitu. Apa sih tipsnya? Suami ibu gak pernah marah gitu Bu? Dulunya sih pernah. Dulunya awal-awal nikah. Terus gimana Bu? Ya kalau suami saya marah-marah ya saya dengerin. Terus tapi saya gak percaya. Kalau suami saya marah saya dengerin tapi saya gak percaya katanya. Kenapa gitu? Karena saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang innal ghadab minasyaitan. Marah itu dari setan. Jadi ini sekarang yang lagi marah-marah ini adalah suami saya yang sedang dikuasai sama setan. Ngapain saya percaya sama setan? Jadi kalau suami saya bilang saya benci sama kamu, dalam hati saya nggak percaya.
Saya marah sama kamu, saya nggak senang punya istri kamu. Gak percaya. Kamu sangat sayang pada saya. Kamu sangat cinta sama saya. Kamu gak benci sama saya. Sampai suami saya berhenti marah. Kalau udah marahnya berhenti, saya akan tinggal ke dapur bikinin makanan, minuman yang paling dia sukai. Goreng pisang, bikinin teh panas, kopi misalnya gitu. Saya masuk ke dalam kamar, temuin suami saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia makan, dia minum, saya ajakin ngobrol urusan-urusan yang lain. Bang, ternyata Ramadan udah tinggal 11 hari lagi loh. Enggak berasa ya bang, rasanya kayak baru kemarin kita lebaranan. Enggak ada kaitan sama kemarahan suaminya. Nanti kalau udah begitu biasanya suami saya akan bilang begini, maaf ya saya tadi marah, maaf ya. Tadi tuh kan maksud saya kan enggak kayak begitu. Saya tadi bilang saya benci sama kamu, maksud saya tuh enggak kayak begitu. Saya akan tersenyum padanya kemudian bilang, iya saya tahu. Saat itu saya percaya. Sebab saat itu suami saya tidak lagi dikuasai oleh setan. Nah yang kebanyakan terjadi sama kita kan dibalik. Kalau suami lagi marah langsung nih otak kita mencerna semua kalimat-kalimatnya, kita catat sebagai ahli sejarah. Notulen sejarah nih langsung, catat semuanya nih ucapan dia nih. Yang akan kita ulangi setiap kali dia marah. Iya kan, kamu kan memang benci sama saya, kamu kan memang kayak begitu ceritanya sama saya. Kamu kan dari awal juga emang gak pernah sayang sama saya. Kamu waktu itu ngomong sama saya, tahun 13 tahun lalu masih diingat juga ucapannya. Ada yang begitu. Pas giliran suaminya bilang, maaf ya, saya tuh tadi lagi marah-marah sama kamu. Jawaban kita biasanya apa? Kan? Makanya. Insyaallah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh hati yang bahagia. Hati yang bahagia. Bisa memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Anak-anaknya merasa bahagia di dekatnya. Suaminya merasa bahagia di dekatnya. Kawan-kawannya selama di pondok pesantren bahagia di dekat dia. Aman untuk berada di dekatnya, nggak jadi orang yang ketika bareng dipuja-puji, ketika nggak ada diomongin, digibahin. Ada berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Kita ngerasa kalau kita lagi pergi nih, kayaknya teman-teman saya gibahin saya deh. Bukan begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, hati yang bahagia dapat menebarkan kebahagiaan kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Sebelum saya kasih tahu caranya, biar bisa merasakan manisnya iman, menikmati, mensyukuri, menjadi wanita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disayang sama nabinya, yang disayang sama Tuhannya. Saya mau cerita sebelum itu tentang seorang perempuan yang diceritakan sama Hubabah Syarifah. Ada berapa waktu yang lalu Hubabah Syarifah bercerita tentang salah satu guru beliau, yang dari gurunya tersebut namanya Hubabah Ummu Muhammad.
Ummu Muhammad. Dari beliau Hubabah Syarifah mengambil sanad Al-Quran. Beliau ini seorang hafizah, seorang hafal Quran, hamilatul Quran, pembawa Quran dalam dadanya. Dulunya lagi zaman mudanya, Ustazah Ummu Muhammad ini, Hubabah Ummu Muhammad, masih muda, umur 20-an, sebelum itu bahkan nikah dari umur belasan tahun sampai ketika umur 20-an tahun belum juga punya anak. Periksa ke dokter, dokter kemudian dengan berat hati menyampaikan, maafkan, ternyata adik ini ada masalah dalam rahimnya sehingga tidak akan bisa hamil, mandul tepatnya. Wallahu a'lam masalahnya apa, tapi dokter memutuskan dia nggak akan pernah punya anak. Satu hari dia orang yang hatinya bersih ini ya. Sehingga sekalian saya muliakan, memang bersihnya hati itu modal utama kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti tidak selamat orang bawa harta, tak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tapi rupa-rupanya bersihnya hati, bagusnya hati juga adalah merupakan modal utama kebahagiaan hidup kita di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Perempuan ini nih, Ummu Muhammad yang waktu itu tentu belum jadi belum jadi ibu. Seorang perempuan yang hatinya bersih, merasakan manisnya iman. Karena dia, seperti nanti yang akan saya sampaikan, radhiya billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau itu hatinya sangat indah. Satu waktu neneknya suaminya yang sudah sakit-sakitan dan berusia sangat tua, itu anak yang mengasuhnya meninggal dunia. Jadi dia punya nenek. Neneknya tuh asalnya ikut sama salah satu dari tantenya, salah satu dari bibinya dia gitu, bibinya suaminya. Ya, ibunya suaminya udah meninggal, gitu kan. Jadi si nenek ini dirawat sama salah satu tantenya. Nah tantenya ini meninggal. Akhirnya keluarga besar rapat. Siapa nih yang mau rumahnya ketempatan sama nenek ini? Si ini nggak mau karena anaknya banyak. Si ini nggak mau karena nggak ada istri. Salah satu pamannya gitu ya, nggak mau karena dia nggak ada istri jadi repot, takutnya begini begitu. Belum ada yang pas sampai kemudian si cucu laki-laki ini dia bilang, boleh saya tanyakan pada istri saya. Kalau dia nggak keberatan, biarkan nenek tinggal bersama dengan saya. Pulang-pulang dia bilang sama istrinya, gimana kalau kita ngambil nenek kita, biar di rumah kita. Si istri, nih perempuan hati bersih begini nih. Perempuan hatinya baik begini, mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita sekalian. Dia bilang, oh Masya Allah, Alhamdulillah, seneng banget biar bisa jadi teman saya. Kan juga saya belum ada anak atau gak ada anak. Udah, biarkan di rumah aja, seneng bener. Alhamdulillah saya punya teman di rumah. Jadi saat kamu pergi kerja, saya ada seseorang yang bisa saya ajakin ngobrol, bisa saya ajakin cerita, bawa nenek kamu kemari. Tapi kan nenek saya sudah
sakit dan gak bisa bangun dari tempat tidur. Ya gak apa-apa, nanti kita urusin. Pelan-pelan insya Allah bantu kita. Ambil nenek kamu, nenek kita bawa ke rumah. Maka sang nenek itu pun dibawa ke rumahnya. Tinggal bersama dengan cucunya dan istrinya. Saudaraku sekalian, gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Si anak perempuan yang merupakan menantu cucu atau istri dari cucunya ini, tiap pagi neneknya dimandikan, dibersihkan, dilap, diwangi-wangiin, pakein baju yang bagus, dibedakin, dipakein celak. Habis itu udah wangi, cakep, dibersihin tempat tidurnya semuanya. Dia kemudian siapkan makanan, disuapin neneknya dengan senyum sambil diceritain macem-macem. Sampai nanti udah agak siangan dikit kasihin apalagi diurusin dengan penuh cinta. Dirawat dengan sepenuh hati. Nanti kalau pas lagi bulan terang dia akan bilang ke nenek itu, "Nek, bulannya terang banget, Nek. Nenek mau lihat?" Kata neneknya, "Boleh, pelan-pelan ya, Nek ya. Saya gendong nenek pelan-pelan ya, Nek ya." Digendong nenek tersebut itu dia bawa keluar. Kemudian di luar itu dia liatin bulan, cantik ya, Nek bulannya. Nenek inget sama siapa, Nek, kalau lihat bulan begini? Neneknya bilang, "Ingat Nabi Muhammad, Nak." Ih, ya ampun, nenek kok sama saya. Mereka berdua cerita-cerita nikmat sekali. Si cucu ini nih, anak perempuan baik hati ini. Si nenek setiap malam sebelum subuh, jam-jam sepertigaan malam, dia akan mengangkat tangannya memohon kepada Allah, "Ya Allah, saya gak bisa balas kebaikan menantu cucu saya ini ya Allah. Tapi saya tahu Engkau dapat melakukannya. Ya Allah, penuhkan rumah ini dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Ramaikan rumah ini dengan anak dan cucu-cucunya. Saya tidak peduli seperti apapun caranya. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha memberi kepada hamba-hambamu. Dan penuhkan rumah ini dengan kebahagiaan demi kebahagiaan serta harta yang melimpah ruah." Doa sang nenek. Dibahagiakan nenek tersebut oleh si cucu sebahagia-bahagianya. Dia sayangi nenek itu sepenuh hatinya. Dipelukin, diciumin, pegangin tangannya, tar bacain Quran, tar baca zikir bareng-bareng. Masya Allah. Saudaraku sekalian, setahun, 2, 3, 4 tahun kemudian sang nenek meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, subhanallah, keajaiban terjadi, hamil. Baru anaknya satu, hamil lagi yang berikutnya. Anaknya satu, hamil lagi yang berikutnya, sampai punya 10 anak. Katanya mandul, punya 10 anak. Saudara sekalian, suaminya kerjaannya tambah bagus. Katanya Hubabah Syarifah cerita kepada saya, dia bilang, "Itu Halimah, saya kalau datang ke rumahnya Hubabah Ummu Muhammad ini, di saat beliau udah jadi nenek-nenek sekarang, itu rumahnya rame banget. Anak-anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, seneng semuanya, bahagia semuanya. Ada Quran dalam rumah mereka. Bacaan Quran ada dalam rumah mereka. Anak-anak yang jadi para penghafal Quran dengan para ulama-ulama di rumah tersebut. Marak sekali dan Masya Allah harta melimpah ruah di rumah mereka. Sampai kami kalau bertamu keluar rumah dibagi cincin emas.
Dari kayanya orang-orang itu, kaya, dermawan, kalau jadi tamunya dia pulang bawa emas. Ibu sekalian, memang yang namanya hati bahagia itu ya di situ letaknya. Dzaq ta'mal iman, merasakan manisnya iman. Siapa mereka wahai Rasul? Man radhiya billahi rabba, seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Karenanya mereka akan selalu ridho dengan apapun yang menjadi keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sehat mereka bahagia, saat sakit pun mereka bahagia. Karena tahu sakit dari Allah. Allah kalau ngasih kita sakit adalah untuk meninggikan derajat kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menguatkan keimanan kita. Maka tak masalah jika sakit, sebab ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mereka ridho terhadap apapun yang jadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih enggak nikah, ridho. Dikasih nikah, ridho. Dikasih anak, ridho. Enggak dikasih anak, ridho. Saat dipuja-puji orang, ridho. Saat dijelek-jelekan orang, ridho. Alhamdulillah. Allah sedang mentransferkan pahala mereka ke dalam rekening saya. Alhamdulillah. Seneng aja hidupnya. Dipuja-puji alhamdulillah. Dihina-dina alhamdulillah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ridho Allah sebagai Tuhanmu, kamu akan mulai merasakan nikmatnya Islam dalam hatimu. Kamu akan mulai merasakan manisnya iman dalam hatimu, teman-teman. Yang ridho. Apapun yang jadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kamu enggak ridho, kamu hanya akan nyusahin diri kamu sendiri. Orang paling menderita hidupnya di dunia adalah orang yang tidak terima dengan keputusan Allah Ta'ala. Susah. Saat ngaca dia lihat hidungnya, ya ampun, nih hidung apa kutil. Kenapa hidung saya nggak kayak hidungnya orang-orang tuh mancung-mancung. Ya udah operasi aja. Tersiksa teman-teman. Orang yang gak ridho sama keputusan Allah tuh hidupnya paling tersiksa. Saya pernah ketemu sama perempuan. Saya perkirakan usianya 30 tahunan. Karena kulit mukanya mulus kenceng. Ternyata usianya sudah 52 tahun. Malam hari teman saya cerita, ustazah, perempuan yang ustazah ketemu tadi itu habis operasi ganti kulit muka. Jadi kulit mukanya dikletek, diganti kulit yang lain. Itu ustazah selama 2 bulan gak boleh kena air kulitnya. Gimana tuh? Seneng gak kira-kira? Enggak. Orang paling menderita jika tidak terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu saya menulis buku Bidadari Bumi pertama, ada selang beberapa waktu, kayak setahun 2 tahun kemudian, ada seseorang cerita sama saya, ustazah, alhamdulillah, makasih. Makasih ustazah sudah menuliskan buku Bidadari Bumi. Saya bilang, kenapa gitu? Dia bilang, teruslah menulis ustazah. Saya karena baca buku ustazah,
saya bisa tidur. Di buku saya ada semacam obat sakit insomnia. Kabarnya suara saya juga begitu. Karenanya saya suka lihat ibu-ibu kalau hadir pengajian apalagi di pojokan tuh sampai tiduran gitu. Suara saya memang cukup menenangkan. Teman-teman sekalian, saya nganggapnya kayak yang cuman bisa bikin tidur. Saya pikir bikin ibadahnya jadi hebat gitu kan. Saya pikir buku Ustazah sangat menginspirasi. Sehingga saya mendapatkan pencerahan. Tapi dia cuma bilangnya buku Ustazah bikin saya bisa tidur. Saya bilang, oh Ustazah jangan salah. Saya gak bisa tidur 15 tahun lamanya. Saya bilang kenapa gitu? Dia pun mulai bercerita. Dia bilang saya Ustazah waktu itu 15 tahun lalu. Seorang istri dengan 2 orang anak dan seorang suami yang bekerja dengan mapan di sebuah perusahaan yang terkemuka di Jakarta. Dia bilang kami udah punya rumah di sebuah komplek, mapan lah secara duniawi, anak 2 lucu-lucu, yang 1 masih merangkang. Dia bilang satu malam saya ada diundang party, diundang pesta sama salah satu kawan saya. Saya bilang sama suami saya malam ini mau pergi pesta. Suami saya kayak keberatan gitu. Saya bilang kamu jangan egois jadi orang. Kadang-kadang kamu kalau mau pergi sama teman-teman kamu saya izinin, kenapa giliran saya yang mau jalan kamu malah gak bolehin gitu. Pokoknya saya mau pergi. Jangan gitu jadi orang egois begitu, gak boleh. Dia bilang saya pun pergi dengan sepertinya suami yang sedang keberatan sama saya. Pesta dilaksanakan di sebuah restoran mewah. Dia bilang teman-teman saya mulai bubar jam 9, setengah 10. Saya pikir biarin sekalian suami saya biar tahu rasa. Susah kan jagain anak 2. Saya sengaja gak pulang-pulang. Sampai di atas jam 10, setengah 11-an baru saya setir mobil pulang ke rumah. Waktu saya masuk komplek, saya lihat kenapa itu rame sekali. Ada mobil pemadam kebakaran berjejer-jejer. Saya panik, saya pikir siapa yang rumahnya kebakaran dan saya pingsan. Ketika saya menemukan ternyata yang kebakaran, hangus kebakar semuanya adalah rumah kami. Saya pingsan, bangun-bangun saya di rumah sakit. Ketika saya sadarkan diri, saya berharap agar saya pingsan kembali tanpa pernah terbangun lagi. Ketika saya diberitahu bahwa suami saya meninggal dunia di kebakaran tersebut, anak saya yang pertama meninggal dunia, yang tersisa adalah anak saya yang merangkak dengan keadaan kulit yang sudah terbakar dengan luka bakar yang sampai membuat dia hidup dalam keadaan tidak normal. Kayak ada kerusakan di jantung dan lain sebagainya. Dia bilang sejak hari itu saya tak henti mengutuki diri. Saya selalu merasa bersalah, dihantui perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan bertahun-tahun lamanya. Kami akhirnya memutuskan untuk pindah, saya dengan anak saya, di sebuah apartemen. Saya tidak bergaul dengan orang-orang. Dia bilang anak saya sekarang Ustazah udah di usia 15-an tahun. Dia cantik sebenarnya, tapi memang kulitnya banyak kena luka-luka bakar itu.
Dan juga anak saya tidak pasti apa yang dia maksudkan dengan tidak normal ya. Mungkin kayak bagian dalamnya atau apa. Tapi dia bilang secara kecerdasan anak saya ini Ustazah bahkan di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi saya malu dengan keadaan anak saya. Sehingga akhirnya tiap kali saya melihatnya saya merasa bersalah atas kejadian 15 tahun yang silam. Karenanya saya jadi benci dengan anak saya sendiri. Saya tidak bolehkan anak saya ketemu semua orang. Dia sekolah homeschooling. Gak punya temen. Temennya di dunia maya saja. Dia bilang saya gak bolehin dia ketemu sama siapapun. Saya gak suka melihat dia dihina orang. Dan setiap saat itu terjadi orang melihat anak saya dengan rasa kesian. Saya kembali mengutuki diri sendiri. Saya setiap hari bekerja dan saya benci dengan musim liburan. Sebab akan membuat saya tidak sibuk, tidak menyibukkan pikiran dengan pekerjaan dan membuat saya harus sering-sering melihat anak saya tersebut. Dia bilang anak saya sering WhatsApp saya, sering kirim SMS waktu itu ya. Dia bilang mama jangan lupa makan. Mama udah makan hari ini. Anak saya baik sekali Ustazah. Tapi saya tak henti-henti membencinya. Dia bilang sampai satu hari, beberapa hari yang lalu. Saya pulang seperti biasanya. Ustazah jangan salah dia bilang. Saya sholat gak pernah tinggal. Ustazah jangan salah. Saya pergi haji. Saya pergi umroh. Saya pergi majelis ta'lim dan saya juga jadi pasien psikolog juga. Jadi klien psikolog. Saya juga pasien psikiater. Saya datang ke berbagai macam seminar. Saya datang kepada orang-orang yang saya pikir bisa meringankan beban hati saya. Dia bilang tapi itu semuanya tidak ada atau belum, tepatnya belum ada yang berhasil buat saya. Dia bilang sampai satu hari saya pulang di larut malam. Habis kerja sengaja, ntar deh tunggu biar gak macet. Saya pulang malam hari, juga tunggu biar anak saya tuh kayak udah tidur gitu. Jadi saya gak harus lama-lama ngobrol sama anak saya. Dia bilang saya masuk. Ada paketan di kamar, di rumah, di apartemen mereka. Saya liatin dari teman saya. Saya biarin aja, saya buka isinya buku Bidadari Bumi. Halimah Lidrus, siapa nih gak terkenal. Dia bilang saya pun pergi nemuin anak saya, secium keningnya. Kayaknya dia udah tidur atau enggak tidur saya enggak tahu. Dia bilang habis itu saya keluar, saya cari makanan, saya makan sedikit dari kulkas. Kemudian saya pergi mandi, saya sholat isya. Habis itu saya buka televisi, enggak ada yang menarik. Saya buka bacaan-bacaan apaan, enggak ada yang menarik. Saya kemudian keingetan, buku yang tadi apa tuh? Saya pun mulai membacanya. Dia bilang halaman 1, 2, 3. Sampai dicerita wanita di bis. Mungkin kalau teman-teman pernah baca buku Bidadari Bumi, tahu cerita tersebut. Saya menceritakan tentang seorang perempuan yang naik bis barengan sama saya. Kami hanya berdua, jadi saya ketinggalan bis. Akhirnya saya waktu itu ada tugas ngajar di Darul Faqih. Memberi kajian daurah buat ibu-ibu di Daruzara di Tarim, Hadramaut Yaman. Saya ketinggalan bis karena saya mau nyelamatin jemuran saya dulu. Akhirnya saya ke sana, bisnya udah jalan, saya telepon Darul Mustafa minta dikirimin kendaraan. Yang datang bis yang tadi isinya 60 orang. Saya sendirian naik di bis tersebut. Kan udah kosong, udah pada berangkat semua.
Di tengah jalan ada perempuan berhentiin mobil, berhentiin bis tersebut, dia pun masuk. Seneng banget saya, ada temannya. Saya pun menyapa beliau, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hababa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya bunai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sebenarnya kepengen ngajakin ngobrol tapi lisannya sibuk berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi saya nggak mau ganggu, saya nggak mau jadi setan buat orang lain. Dia duduk di bangku depan, deketnya pintu itu, saya duduk di belakangnya. Bis pun melaju dengan kencang, tiba-tiba lagi bis kencang, ada anak lari lewat di jalanan, nyebrang jalanan. Bisnya takut nabrak tuh anak, dia ngerem dengan sangat mendadak, membuat saya, waktu itu saya kurus, teman-teman saya sekalian. Itu saya pegangan sama itunya, sama pegangan depan itu aja kepala saya tuh terbentur sama bangku yang di depan saya. Sementara si ibu dua di depan saya itu, masih seorang ibu yang ada di dua baris depan saya terjungkal, teman-teman saya sekalian. Terjungkal, kepalanya terbanting, kemudian dia jatuh di tangganya bis tersebut itu. Dia kayaknya mau mempertahankan diri gitu ya. Dia pegangannya bis tuh ada tuh, pegangan pintunya tuh. Ternyata pegangannya itu ada besi yang menonjol sehingga masuk ke tangannya, berdarah-darah, dia lepaskan lagi, kebanting lagi. Ketika mobil berhenti, bis tersebut berhenti, perempuan tersebut dengan darah-darah di badannya karena berdarah-darah tangannya, pas ada di depan saya perempuan tersebut dengan mulut yang tersenyum, dengan pandangan bahagia, dia bilang alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau begitu baik dan dermawan. Saya pas lihat dia senyum terus ngomong gitu, jangan-jangan ada yang kena sarafnya nih. Ada orang kesakitan kayak begitu mestinya, badannya pasti ngilu-ngilu, sakit-sakit, kebentur-bentur berkali-kali teman-teman. Dan dia senyum lebar dengan dia bilang alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, engkau begitu baik pada hambamu. Saya tanya dia, kef halak Hubaba, bagaimana kabarmu Hubaba? Dan dia bilang alhamdulillah, 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 Rabbuna Karim, Allah Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya heran, dia nggak bilang ya udah sabar ya nak, nggak apa-apa kok, misalnya gitu, enggak. Dia bilang alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya bilang baik gimana menurutmu? Dia bilang, nak, kamu gak pernah baca hadisnya Nabi? Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah menguji hamba tersebut, dibuat sakit hamba tersebut, dibuat susah hamba tersebut karena Allah sangat mencintainya. Kita barusan dicinta sama Allah. Makanya Allah ngasih kita sakit kayak gitu tadi, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya hari itu turun dari bis, saya ngajar, habis selesai saya pulang, saya makan, saya hadir roha, malam sholat jamaah dan sebagainya, sampai malam, sampai besok pagi. Saya gak bisa tidur, saya malu. Saya menangis panjang malam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang mengerti mensyukuri sakit sebagaimana orang lain mensyukuri sehat. Ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang ketika diberi ujian berupa kesulitan, mereka menikmatinya selayak orang lain menikmati kemudahan.
di atas muka bumi ini ada hamba-hambamu yang mengerti berterima kasih atas hal tidak menyenangkan dalam hidup mereka. Sementara saya bukannya berterima kasih, henti mengalir. Dan itu adalah kali pertama dalam 15 tahun saya menangis. Sebelum-sebelumnya saya rasa air mata saya kering. Hati saya begitu hampa. Saya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas ujian 15 tahun lalu yang datang dalam kehidupan saya. Saya tak berhenti-henti menghujat Allah atas kisah 15 tahun yang lalu itu. Dan anak saya jadikan sebagai sarana saya untuk semakin menyalah-nyalahkan Allah atas buruknya takdir yang Dia pilihkan untuk saya. Saya menangis jadi-jadinya. Kemudian untuk kali pertama dalam hidup saya memutuskan untuk berwudu, mandi kembali, kemudian saya melakukan satu hal yang tak pernah saya sangka akan saya kerjakan seumur hidup saya, Ustazah. Saya sujud syukur. Sesuatu yang tak pernah saya pikirkan akan saya lakukan seumur hidup saya. Saya sujud syukur. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih masih Engkau sisakan iman dalam hati saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau sisakan anak untuk saya. Terima kasih ya Allah, masih Engkau biarkan saya sholat menghadap kepadamu. Meski seburuk ini pemikiran saya tentang-Mu selama ini, ya Allah, terima kasih. Betapa tak pernah kurang-kurang sebenarnya Engkau memberikan kepada saya selama ini. Akan tetapi fokus saya tak pernah melihat kenikmatan demi kenikmatan yang Kau berikan pada saya. Karena saya hanya fokus kepada satu ujian berat yang datang 15 tahun yang lalu itu. Maafkan saya ya Allah, mata hati saya telah terbutakan olehnya. Sesudah saya sujud syukur, saya kemudian menghampiri kamar anak saya. Saya memeluknya. Saya sampaikan padanya, "Nak, maafkan mama, maafkan mama. Maafkan mama selama ini telah meninggalkanmu. Maafkan mama, nak. Selama ini mama sayang padamu, tapi kamu hanya mama gunakan sebagai alat untuk semakin menghujat Allah dalam hidup mama atas buruknya takdir 15 tahun yang lalu. Maafkan mama ya nak. Betapa sebenarnya kamu adalah seorang anak yang selama ini sangat membahagiakan hati mama. Mama menganggapmu sebagai musibah, padahal sebenarnya kamu adalah karunia terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Maafkan mama sayang, maafkan mama." Saya pelukin dia dengan air mata yang terus membanjiri pipi saya. Anak saya balik menangis. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, terima kasih. Akhirnya doaku Engkau ijabah juga ya Allah." Kami menangis bersama-sama, Ustazah. Kemudian sudah itu, saya bilang sama anak saya, "Tidurlah kembali." Saya pun mengerjakan sholat sunnah.
Kemudian saya ambil buku ustazah kembali. Kedengeran adzan subuh, saya pun mengerjakan sholat subuh. Sesudah itu saya lanjutkan kembali membaca buku ustazah. Dan entah di halaman keberapa, saya jatuh tertidur. Sesuatu yang dalam 15 tahun saya tidak bisa tidur kecuali sesudah mengkonsumsi pil-pil tidur. Kamu mau menderita gampang. Gampang. Fokus aja sama ujian yang datang dalam kehidupanmu, kekurangan yang Allah berikan padamu, kemudian bandingkan dengan orang-orang lainnya, hidupmu pasti akan menderita. Kamu mau bahagia, mau merasakan manisnya iman, gampang. Nabi Muhammad telah memberitahukan caranya. Man radhiya billahi robba, ridholah dengan apapun yang datang dalam kehidupanmu. Ingat teman-teman saudaraku sekalian, tak ada siapapun punya kehidupan yang ideal. Hidup di dunia ini tak pernah ideal untuk siapapun. Kalau enggak diuji sama keluarga, nanti diuji sama suami. Suami baik, ujiannya datang dari mertua. Mertua baik, ujiannya datang dari ipar. Ipar semua orang baik, ujiannya datang dari kemiskinan. Kemiskinan enggak juga, ujiannya datang dari sakit. Semua orang pasti diuji. Karena memang dunia ini bukan tempat sebagai kita kembali. Dunia hanyalah persinggahan, semoga menuju surga. Kita adalah musafir dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Saya setiap kali datang hal yang gak enak dalam hidup saya bilang, Halimah, ingat, Allah kasih sakit biar kamu kangen sama surga. Allah kasih sakit biar kamu kangen sama akhirat. Kalau dalam hidup kamu dikasih enak terus, kapan ada ceritanya kamu kepengen sama akhirat? Kalau dalam hidupmu kamu selalu berkelimpahan cinta dan puja dari orang di sekelilingmu, bagaimana kamu akan mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika kamu sedang dihina, kamu sedang difitnah, kamu sedang dicaci maki orang, kamu bisa berkata, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, tak masalah selagi engkau tetap cinta padaku. Adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, saudaraku sekalian saya muliakan, ridho Allah sebagai Tuhanmu, ridho dengan apapun yang Allah pilihkan untukmu. Yang kedua, ridho Islam sebagai agamamu. Jalankan ibadah dengan sepenuh hati, jalankan ibadah dengan sepenuh cinta. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan salah, taubati semua dosa-dosamu. Semanis apapun dosa tersebut terasa bagimu, taubatilah semuanya. Dengan cara itu kamu akan merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir, ridholah Nabi Muhammad sebagai nabimu. Yang cinta sama Nabi Muhammad, yang sayang sama Nabi Muhammad, yang rindu sama Nabi Muhammad. Dia adalah senjata terampuh kita umat zaman akhir untuk bisa merasakan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan kepada Allah paling mudah untuk umat zaman akhir adalah dengan mendekati kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cintailah Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi sebisamu merindukan seseorang. Dekatilah Nabi Muhammad seperti mana kamu ingin mendekat kepada seseorang. Sampai hatimu bergemuruh rindu. Sampai hatimu merasakan manisnya cinta. Sampai kamu setiap membayangkannya hatimu berbunga-bunga. Kemudian dalam setiap kesulitanmu ucapanlah kepada dirimu, wahai diri yang sabar, wahai diri yang sabar. Tak mengapa kesulitan datang dalam kehidupan, sebab nanti kita akan bertemu dengan kekasih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingatlah terus pesan Nabi Muhammad untuk kita. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Fasbiru hatta tulqu alayyal haud. Yang sabar jalanin kehidupan sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Saudaraku sekalian, jika ketiga hal tersebut ada dalam hatimu, bersiaplah untuk kamu merasakan manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Semoga kita ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad saat sekarang hingga saat kematian datang. Saat kematian datang hingga saat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.